Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. La rabban siwa wa la ma'buda illa iyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkamil kitabil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat yang pertama tahun 2007. 365 hari kita berada di tahun 2006. Dengan segala problematika kehidupan yang ada, kita jalankan dengan penuh rasa syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas hidup kita sebagai manusia adalah pengabdian, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Yang oleh karenanya sebagai seorang muslim, tahun 2006 yang sudah kita tinggalkan menjadi ajang evaluasi, introspeksi diri apa yang pernah kita perbuat. Lebih banyak mana kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, agar tahun 2007 ini kondisi kita lebih baik dari tahun 2006. Dan kita songsong tahun yang akan datang agar lebih baik dari tahun ini. Seorang muslim harus punya prinsip dan senantiasa bertekad agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita memasuki alam dunia dalam kondisi yang telanjang, tidak memiliki sehelai pun kain. Kemudian dia mengeluarkan suara tangisan. Padahal ketika itu semua orang yang hadir berdatangan, keluarga, tetangga, famili menyambut gembira dengan seorang bayi yang memasuki alam yang baru,
yakni alam dunia. Tetapi yang disambut dengan kegembiraan justru malah menangis. Agar seorang ulama berkata, waladatka ummuka yabna adama bakiyan wan nasu hauluka yadhakuna sururo. Ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, kamu dalam keadaan menangis, dan manusia sekitar kamu dalam keadaan tertawa. Wajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrur. Berusahalah kamu berjuang sepenuh tenaga. Kalau kamu lahir menangis, orang lain tertawa bahagia, nanti ketika kamu mati meninggalkan dunia yang fana, kamu yang tertawa, dan manusia sekitar kamu yang hari ini tertawa, mereka pada menangis. Logikanya apa? Kalau dia lahir menangis, orang lain tertawa bahagia. Nanti ketika dia meninggal dunia, dia yang tertawa, wajahnya cerah ceria, berbekal amal yang soleh, siap menghadap Allah. Sementara orang yang ditinggalkan ikut berduka cita, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si pulang telah berpulang ke rahmatullah. Orang ini bisa dipastikan selama hidupnya dia berhubungan baik dengan Allah, melaksanakan ibadah, dan kepada masyarakat lingkungannya dia pun berbuat baik. Sebab ada manusia lahir ke dunia, dia menangis, orang lain tertawa bahagia. Begitu dia meninggal dunia, dia masih dalam keadaan menangis. Wajahnya pucat pasi, belum siap untuk mati. Dosa dan maksiat masih banyak dia perbuat, belum sempat taubat kepada Allah. Sementara orang yang ditinggalkan bukan ikut berduka cita mengucapkan inna lillah, tetapi yang terlontar kalimat dari mulutnya adalah alhamdulillah si fulan mati. Orang ini waktu hidupnya jauh dengan Allah dan jauh dengan masyarakat lingkungannya. Oleh karenanya, bahwa fungsi dan tugas hidup kita sebagai manusia yang lahir ke alam dunia tidak lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita harus melaksanakan ibadah. Perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, baik itu yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, yang langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah melalui hablum minan nas, perbaikan hubungan antar sesama manusia. Kalau ini kita bisa laksanakan dengan baik dan benar, bagaimana hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan baik antar sesama manusia, maka bisa dipastikan orang ini dalam hidupnya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya diciptakan adalah untuk melaksanakan pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 2006 yang sudah kita tinggalkan dengan segala problematika kehidupan yang ada, sudahkah kita mengevaluasi kembali
catatan harian kehidupan kita, catat segala kesalahan dan kehilapan kita, baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Bukan catatan amal kebaikan yang kita masukkan dalam agenda harian kita, sedekah jariyah kita, ibadah kita, puasa sunnah kita, tidak perlu kita catat. Cukup Allah yang menilai. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kehilapan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, itu yang perlu kita catat. Agar ketika kita mengevaluasi sepak terjang kehidupan kita, kita bisa perbaiki itu semua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam memang ada yang namanya tahadus bin ni'mah, menceritakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anaknya di sekolah mendapat nilai yang baik, dia bisa cerita terhadap teman-temannya. Ketika seorang karyawan naik pangkat, naik golongan, tahadus bin ni'mah, dia ceritakan kepada orang lain, itu sangat baik. Ketika dia mendapat rezeki, dia ceritakan kepada orang lain tentang nikmat yang dia peroleh, itu sangat baik. Tetapi jangan menceritakan kepada orang lain segala keburukan-keburukan yang kita perbuat. Jangan bangga dengan dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Alangkah ironi dan menyedihkan serta memprihatinkan kita kalau ternyata belakangan yang kita saksikan dalam keseharian kita melalui infotainment di layar televisi, banyak orang yang bangga dengan kesalahan yang dia perbuat. Malah yang sangat memprihatinkan lagi, setelah dia melakukan perzinahan, dia bangga disiarkan kemana-mana bahwa saya telah berzina dengan si fulan. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seorang masih muda, dia banyak melakukan kesalahan, berjudi, mabuk, berzina, kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah taubat kepada Allah, mudah-mudahan seluruh dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia membuka lembaran baru untuk seterusnya dia berbuat baik. Sesudah dia taubat kepada Allah, sangat disayangkan. Dia cerita di mana-mana, bahkan di panggung terbuka dia cerita, menceritakan masa mudanya yang pernah berbuat keburukan, mabuk, zina, judi. Maka dosa-dosa yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diangkat kembali, dibuka kembali lembaran-lembaran kesalahannya. Oleh karena itu mari bersama-sama, kalau tahun 2006 yang lalu banyak kesalahan yang sudah kita perbuat, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi catatan harian kita, kemudian kita lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kesalahan itu berkaitan dengan Allah, kemudian datangkan kepada manusia yang manusia itu pernah kita zolimi, di mana kita melakukan sebuah kesalahan. Tetapi jangan menceritakan keburukan-keburukan
kepada orang lain. Aib yang ada pada diri seseorang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersama-sama melaksanakan tahun yang baru ini, yang baru 5 hari kita jalankan. Kita berharap seluruh aktivitas kita harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan keyakinan kita adalah bahwa hari esok adalah hari kematian. Yang kita jalankan pada hari ini dalam urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi hari esok. Hari esok adalah kematian. Kalau hari esok adalah kematian, artinya bahwa berbuatlah hari ini untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang lahir ke alam dunia, kita berharap husnul khotimah, baik di penghujung kehidupan kita. Maka tidak ada cara lain yang harus kita lakukan adalah pengabdian kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Segala bentuk kegiatan kita yang punya nilai kebaikan dan diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu bernilai ibadah. Ketika di pagi hari kita berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan dengan nawaitu karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Dia ayunkan kakinya dengan niat cari nafkah untuk menghidupi keluarga, maka setiap langkah kakinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Dan ketika dia bekerja, setiap keringat yang netes dari tubuhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosanya. Oleh karena itu, alangkah indahnya kalau semua pekerjaan yang kita lakukan, semuanya kita niatkan karena Allah dan kita niatkan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekecil apapun amalan yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahiriah dan batiniah, kekuatan iman dan Islam kepada kita sekalian, agar kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita, pengabdian kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu dan bapak kita, serta dosa para guru-guru kita yang hidup dan yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.